Banyak banget yang ngatain mobilnya perindavan banget dan segala macam, tapi nyatanya lebih laku dibanding Xpander Cross ya. Gue bakal tes jarak jauh barengan sama Espresso. Kira-kira jaraknya sekitar 80 km dari Suzuki Pulau Gadung. Halo semuanya, akhirnya saya punya kesempatan buat test drive jarak jauh. Ya jaraknya nanti kita ngobrol nih sama marketingnya. Halo Mbak Putri, kita bakal ditemenin sama Mbak Putri. Nih silakan mic-nya Mbak. Ya. Apa kabar Mas Teguh? Baik Mbak, Hai, makasih halo. loh udah mau repot-repot sedikit dari pagi ya. Kita bakal bawa unit test drive ini, jaraknya agak cukup jauh, sekitar 80 kilo 80. ya. Kemana ya Mbak kira-kira ya? Aduh kayaknya itu rahasia ya. Kita bakal cobain kekedapan kabinnya, tes suspensi, dan yang paling penting tahu nggak apa? Konsumsi? Bahan bakar. Iya, dari kemarin banyak banget. Wah, ini apakah gimmick doang, hybrid itu segala macam, kita bakal tes, nonton terus sampai habis. Kalau belum subscribe dulu. Dan kalau misalnya mau nanya harga nanti bisa langsung sama. Siap. Halo Bapak Ibu semua. Hai, salam kenal. Saya dengan Putri, sales konsultan dari Suzuki Pusat Pulau Gadung, beralamat di Jalan Raya Bekasi kilometer 19, tepatnya di depan terminal Pulau Gadung. Selain showroom, kami juga punya pelayanan servis, spare part, dan body repair. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki kendaraan Suzuki khususnya, apabila ingin body repair atau servis, bisa langsung catat dan simpan nomor Putri ya. Nanti Putri akan bantu melayani. Nah Bapak Ibu, mobil yang ada di samping saya ini, saya akan review. Ini adalah unit Suzuki XL7. Tidak diragukan lagi keiritannya, karena tadi kami sudah coba test drive posisi dari Pulau Gadung sampai dengan ke Purwakarta. Harga mulai dari 310 jutaan, dan Bapak Ibu jika ingin proses kredit, kita bisa mulai DP ringan dari 20 jutaan atau angsuran di 5 jutaan saja. Di samping Putri ada Suzuki Baleno. Ini adalah city car Suzuki paling laris di Indonesia. DP termurah mulai 20 jutaan atau angsuran bisa 4 jutaan, tinggal dipilih. Promonya apa aja Mbak Putri? Kita ada bunga 0% khusus tenor 1 tahun, dan kita ada maksimal tenor angsuran sampai dengan 8 tahun, dan tentunya lagi ada tambahan cashback. Untuk info lebih jelas nanti bisa hubungi Putri ya, jangan lupa. Kita selain showroom juga memiliki fasilitas auto value atau tukar tambah. Tentunya harga akan menyesuaikan budget Bapak Ibu. Kami juga melayani pelayanan untuk test drive. Salah satunya adalah yang di samping saya, ada XL7, kemudian kita ada R3, Grand Vitara, Espresso. Jadi untuk Bapak Ibu yang tidak memiliki waktu untuk datang ke showroom kami juga bisa melayani untuk melakukan test drive, baik itu di rumah ataupun di kantor Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, untuk info lebih lengkap dan lebih jelasnya bisa langsung nanti hubungi atau datang langsung ke dealer Suzuki SBT Pulau Gadung. Bisa temui langsung Putri, bisa hubungi melalui WhatsApp atau telepon di 081 388 325502. Jangan lupa ingat Suzuki, ingat Putri. Terima kasih. Kita sudah isi full BBM. Kebetulan ini pakai Pertalite karena sesuai permintaan teman-teman. Kita cobain Pertalite dulu ya. Kita sudah isi full dan kita sudah reset untuk average BBM, dan trip A-nya juga kita bakal reset juga. Jadi nanti metode full to full kita cocokin dengan average BBM yang di MID. Apakah seirit itu apa enggak ya? Meskipun tadinya uniknya ya, di sini tuh BBM-nya tuh nggak pakai bar-bar, dia pakai kayak gini loh, jarum. Jadi gue nggak tahu aslinya tuh full apa enggak. Akhirnya gue isi bener tadi, ternyata masih kosong, masih ada sekitar 7,2 gitu loh, padahal udah statusnya full ya gitu guys. Ini gue sebenarnya tektokan juga sama Radit, tapi Radit pakai Espresso kan, dan kita pakai SL7, dan nanti kita bakal gantian. Dan ini head unitnya sudah saya konekin sama Carbit Link ya Mbak Putri ya. Betul. Jadi ini salah satu keunggulan dari SL7, itu bisa Carbit Link. Gampangnya tuh mirrorcast ya, mirroring lah ya. Mirroring. Jadi ini muncul di sini nih,
saya gantungin di sini ya. Jadi biar ngotak-ngatik, biar nggak diomelin sama teman-teman nih. Dan Betul. ini sudah ada smart mirror nih. Betul, smart Gunanya buat apa, Mbak? Gunanya untuk bisa melihat keadaan Yes. di belakang dan juga merekam ya. Ya. Takut terjadi khawatir insiden. Betul, karena hampir kejadian, nanti saya kasih lihat video saya lagi nyetir dengan wajar gitu ya, ada orang, anak kecil mbak, bocil lah ya, main nyerobot gitu aja. Kalau misalnya terjadi insiden kan bahaya banget ya. Banget. Jadi ini salah satu kelebihannya, Pasti kita sudah, disalahin ya. betul, sudah ada smart mirror, carpet link, dan lihat ya, kalau lagi perjalanan jauh kayak gini kan nih, tempat minumnya taruh di sini, ya kan, ini bisa buat tempat snack gitu kan. Ini kita bakal langsung masuk tol Cakung dan nanti kita bakal masuk tol MBZ, cobain ajur-ajuran apa enggak ya. Kita joget-jogetan. Betul. Oke, kita Siap. masuk dulu nih. Mas sudah nyampe di tol nih. Yes. Cobain gimana rasanya di dalam XL7 kita punya kekedapannya. Oke, kita tes ya guys. Buka dulu. Nih dulunya. Jangan gede-gede. Jangan. Nanti Masuk angin. bulu mata saya melayang nanti. Ini kalian dengar ya. Sekarang kita tutup. Karena saya sudah sambungin carpet link. Kita setel no copyright song. Gimana Mas? Oke. Udah ya, segitu aja bocorannya ya. Sudah mau masuk tol MBZ. Ini maksimum 2,1 meter. Siapa yang suka lewat sini suka kayak takut kepentok? Takut kesandung ya. Takut kesandung. Kita perdana bawa mobil XL7 karena sesuai permintaan teman-teman, Mas cobain dong jarak jauh kayak gimana, ya kan? Nah, ini teman-teman mungkin kedengeran nggak berasa nih? Jago. Relatif dia tuh nggak empuk, tapi nggak sekeras kayak mobilku. Kalau mobilku tuh beneran ya, itu keras banget. Pasti nanti akan ada teman-teman ngomong, Mas jangan dikit-dikit dibandingin sama Ras. Apalagi ini memang saya sama Ras, sama Xpander Cross, BRV gitu loh. Tapi sebenarnya kalau lebih cocok ini di-compare memang sama BRV sama si Xpander Cross sih. Tapi memang satu segmen sama Ras. Sambungannya cukup nyaman ya ternyata ya. Sebagai yang mengendarai ini terkadang kan ada sedikit ada gangguan nih di setirnya sendiri, stabil nggak? Tuh, Dengan teman-teman lihat ya. sambungan jalannya yang Iya, nyebelin. kurang kondusif ya. Asli. Apalagi kan sambungannya kemarin kan sempat bermasalah ya tol MBZ ini ya. Teman-teman tahu lah ya. Sambungan lagi. Kita dengar Tuh. gimana? Cukup lumayan empuk ya, tapi maksudnya nggak keras. Tapi maksudnya kayak nggak terlalu goyang-goyang gitu loh. Nggak terlalu mental-mental. Tuh. Jadi kalau kalian misalkan mau cari mobil, tesnya itu misalkan kalau mau ngetes ya, tes di sini nih, itu baru ketahuan tuh mobil itu nyaman apa enggak. Mas Teguh, Ya. mau nanya dong. agak serius nih pertanyaannya. Yes. Mas, perjalanan sampai sekarang nih, Iya. bahan bakarnya gimana? Oke, kita intip ya. 17,3 km. Cukup irit sih. Cukup irit ya. 17 km, 17,3 km cukup irit. Sudah jalan sekitar 44,6 km dari isi bensin. Lumayan jauh juga ya. Gak berasa ya. Nggak berasa Mas. Gak berasa ya. Udah ketemu konsumsi BBM 1/18 km. Berisik, habis katanya. Rame ya. Rame ya. Hari ini. Sambungannya cukup nyaman, asli nggak bikin mual. Mbak mual nggak? Tuh masih Mbak Putri duduk santai ya masih kan? happy loh, masih Happy, ceria. ya kan? Asik. Yaudah, nanti saya bakal tanya sama si Bobby naik espresso gimana dan ketemu konsumsi BBM berapa. Nanti kalian mungkin bisa lihat di video satunya lagi ya. Gitu. Mas, gimana? Capek nggak? Aduh, lumayan sih Mbak. Lumayan capek. Capek bensinnya nggak habis-habis ya. Kita matiin dulu. Oke, kita istirahat Capek. dulu. Nah, capek banget ya ngabisin baterainya lagi, BBM-nya nggak habis-habis. Jadi tadi sempat kebentuk BBM-nya 1/18,6. Ya. Kita udah bejek-bejek dan kurang lebih overall masuk di tol MBZ kan berasa ya gunjangan-gunjangan itu tadi ya. Cukup smooth, cukup lembut juga. Dan kekedapan kabin cukup oke. Tadi kalau misalnya mau dengerin musik juga cukup nyaman. Kebantu banget sama Carbit Link-nya sih. Overall kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada nanya mobil ini masih rekomen banget. Dan ternyata benar
kata teman-teman yang suka komen, mobil ini irit banget. Ternyata irit guys. Tapi gue masih penasaran, tadi 18,6, average metode full to full berarti berapa ya? Kita cobain lagi ya, Mbak ya? Boleh. Udah lapar kan? Perjalanan kita masih panjang. Masih panjang ya? Kita istirahat dulu, makan dulu. Oke, yuk. Gimana Mas Teguh perjalanannya kita Lumayan tadi? ya. Asik gak? Capek Mbak? Gajut. Capek, nggak capek. Kok ini saya udah habis-habis ini nggak capek-capek gitu. Capek. Nggak habis-habis gitu bensinnya. Pasti dong. Jadi overall mobil ini cukup oke. Tadi di di sambungan SpongeBob, sambungan MBZ ya, cukup oke. Kekerabatan kabin juga cukup nyaman. BBM tadi sempat kebentuk 1:18,6 tadi sempat kebentuk. Yes. Cuman karena kita idling juga berubah lagi sih. Jadi pesan gue kalau misalkan mau cari mobil harus apa Mbak? Harus test drive ya. Harus test drive. Jadi biar nggak beli pastinya. kucing dalam karung ya. Dalam ambil kucing dalam karung. Udah lapar? Kita makan dulu ya. Boleh. Makan dulu udah lapar ya. Siap. Jadi mesin ini pakai kan K15B ya guys, dengan tenaga sekitar 104,7, torsinya sekitar 138 Nm. Nih, kalian harus lihat ya dalamnya tuh seperti apa. Mesin ini sama dipakai sama R3 sama si Baleno juga ya. Ini air intake-nya cukup tinggi, tuh cukup setinggi ini kan. Sudah dapat peredam juga. Dan tadi pada saat kita cobain bener-bener kayak bertenaga sih, tapi stabil gitu loh, stabil banget. Konsumsi BBM juga, RPM juga cukup rendah, 2000 lebih sedikit gitu aja. Itu yang bikin, menurut gue adalah yang bikin dia irit. Matic-nya ngomong-ngomong masih konvensional sih, tapi asik sih. Dan kalau teman-teman lihat di sini, benar-benar mobil ini kan mini fitur ADAS, bahkan antena aja masih short pole. Perlampuan dia sudah automatic, multi reflektor, cuma memang fog lamp-nya masih halogen biasa. Dari looks dari tampak depan kayak ini lebih maco-maco gitu. Kalau R3 kan versi clean-nya kayak gitu ya. Nih, looks dari tampak depan seperti ini. Ya dengan wheelbase 2740, panjangnya sekitar 4540 ya. Buat duduk juga cukup nyaman, dan ini ala-ala SUV ya. Ada set cladding, set skirt ya kan. Handle-nya dia dilapis chrome. Ini juga dibikin two-tone, dapat tanggal air juga. Ini velgnya itu alloy wheel warna itu menyebutnya black ya. Profil bannya 195 60 ringnya 16, depan cakram, remnya sudah ABS CBD, belakang masih tromol biasa sih. Yang menarik tuh ada fungsi ini loh guys. Jadi pada saat ini dibuka kayak gini, ya kalian misalkan mau istirahat di rest area dan segala macam, nggak perlu khawatir ada orang menyelinap ke 4 pintu lainnya. Tangki BBM sini 45 liter ya. Dan bagasinya tuh lihat ya. Kalau misalkan lagi nggak dipakai tuh bisa dipakai kayak gini. Banyak muat barang, rata, dan ini ada tempat penyimpanan tertutup tuh. Tuh ya kan. Menarik sih. Dan pada saat kita tutup dia juga langsung ngunci. Spoiler, headlamp sama lamp, defogger, udah ada kamera, kamera body dashcam sama kamera mundur, emblem SL7 Alpha, parking sensor juga sudah ada. Minusnya adalah mobil ini belum dilengkapi dengan ADAS lengkap kayak rear coast traffic alert, kayak gitu dia belum ada. Yang saya suka dari mobil ini, pertama dia sudah ada dilengkapi dengan dengan tentunya baterai hybridnya itu tadi, yang cukup ngebantu kita di average BBM dan segala macam. Ada e-mirror, ada cruise control juga. Dan Matic-nya di sini PRN D2L, ada tempat cup holder juga. Ini bisa carbide link, dan AC-nya juga semburannya cukup lengkap atas bawah, termasuk defogger depan sih. Tapi menurut gue yang paling berguna banget apa sih? Carbide link. Terus ini smart e-mirror, AC juga kepake banget, apalagi kayak tempat minumnya ada blower AC kan. Dan cruise controlnya sama lampunya sudah otomatis ya. Dan nanti ini kita bakal cocokin dengan metode full to full, cocokin dengan average BBM tuh bakalan beda jauh nggak sih kayak gitu. Overall mobil ini dipakai, suspensi cukup nyaman, kabinnya juga cukup kedap gitu loh. Tapi kalau dari segi fitur entertainment juga cukup oke banget lah ya. Pesan gue, kalian kalau misalnya cari mobil merek apapun itu harus cobain mobilnya. Mas, ini kita pulang rencana mau lewat tol lagi atau mau nyoba jalan normal biasa? Nah, ini kita lewat jalan normal biasa aja kali ini. Ya sekaligus cobain kan. Tapi sebelumnya nanti kita bakal isi BBM dulu. Yaitu tadi metode full to full-nya berapa. Nah sekarang ini berubah jadi 1:15. Kenapa? Karena dia itu kalau idling itu berubah lagi. Jadi memang paling pas ya kita cek dengan metode full to full kayak gitu.
Jadi udah ya, sesuai permintaan teman-teman, saya sudah bikin test drive jarak jauh, sekarang sudah sekitar 83 kilo. Itu udah cukup lah ya? Sudah cukup. Udah cukup ya. Tapi nanti kalau sama Mbak Putri nggak usah jauh-jauh. Test drive-nya Tapi bisa datang ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu semua. Pastinya. Yes. Oh, saya ke situ aja. Nah, jadi teman-teman, videonya kayak sampai di sini dulu. Terakhir sudah cek metode full to full, ketemunya adalah sekitar 1:15,09, hampir sama dengan di average BBM itu. Kenapa nggak bisa ketemu sampai 1:17,18? Kebanyakan ngadem. Jadi tadi kan suasana tuh panas banget ya guys, suasana panas banget. Jadi kami lebih banyak ngadem, tapi terbukti metode full to full sama yang average itu ternyata sama. Berarti kalian harus percaya dengan MID yang di situ. Pesan saya cuma satu, kalau misalkan mau cari mobil harus apa Mbak? Harus temui dan datang langsung ketemu sama saya, Mbak Putri Suzuki Pulau Gadung. Iya. Ya, jadi untuk Bapak Ibu nggak usah mikir panjang lagi, nggak perlu diragukan lagi, karena semua requestnya sudah saya tepati loh. Betul. Ya. Mau test drive, mau apa, jauh betul, semuanya ya. Mau track seperti apapun nanti kita coba atur lagi ya, untuk memuaskan semua pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Suzuki khususnya. Jangan lupa ingat Suzuki, ingat Putri. Ya, jadi mobilnya kurang lebih enak, nyaman, apalagi saya suka dengan fitur cruise controlnya. Jadi kita di jalan nggak gitu macet ya. Betul. Video sampai di sini dulu ya. Terima kasih teman-teman sudah setia menonton channel YouTube Teguhku. Kalau misalnya nanya harga nanti sama Mbak Putri, nomor handphone saya taruh di layar, deskripsi, kalau nggak di pin komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yuk kita jalan pulang.